Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Husna beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang kami hormati para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama amilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Faslun wa salatul jamaah. Pasal yang akan kita bacakan pada saat ini adalah menjelaskan tentang salat jamaah, salat berjamaah dan yang berkaitan dengan hukum-hukumnya dan kasus-kasusnya yang ada di dalamnya. Lirrijali fil faraidi ghairal jum'ati sunnatun muakkadatun indal musannifi war rafi'i wal asahhu indan nawawi annaha fardu kifayatin. Salat berjamaah hukumnya untuk orang laki-laki. Berdasarkan kitab yang kita baca ini hukumnya sunnah muakkad. Namun pendapat Imam Nawawi, dan ini yang banyak diamalkan dan banyak diikuti, wal asahu, sehingga dikatakan, dan pendapat yang paling asah, yang paling sahih adalah yang difatwakan oleh Imam Nawawi, annaha fardu kifayatin, bahwasanya hukum salat berjamaah ini adalah hukumnya fardu kifayah dalam lingkungan Masjid Al-Husna. Namanya hukum fardu kifayah jika ada 3 orang melaksanakan salat jamaah atau 2 orang di masjid ini dalam 5 waktunya ada salat berjamaah berjalan, maka lingkungan Masjid Al-Husna ini tidak terkena dosa. Itu fardu kifayah. Jika tidak ada sama sekali, ya, dalam lingkungan masjid ini yang sudah didirikan, ya, bahkan kalau mau ambil yang luas 1 kelurahan, ya, tapi kalau 1 kelurahan insya Allah pasti sudah ada yang mendirikan sholat jamaah. Jadi fi qaryatin, dalam 1 desa, fil badui, ya, dalam desa yang ruang lingkup kecil, di dalam badui, ma min talatatin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu ada daripada 3 orang, la tuqamu fihil jamaah,
maka didirikan sholat jamaah dengan 3 orang tersebut, maka sudah cukup. Artinya di sini yang menunjukkan kalimat yang menunjukkan hukum itu fardu kifayah adalah kalimat la tuqamu. Karena kalau menunjukkan hukum fardu ain, la yuqimuna, pakai kalimat yuqimuna, pasti mereka ini mendirikan sholat. Tapi di situ tidak akan didirikan kecuali dengan oleh 3 orang, itu sudah cukup. Kan berbeda kalimatnya, Pak. Kalau pakai kalimat mendirikan dengan didirikan, nah itu jadi hukumnya fardu ain nanti jatuhnya. Maka yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan itu fardu kifayah adalah kalimat la tuqamu di dalamnya. Wa yudrakul ma'mumu wa yudrikul ma'mumu al jama'ata ma'al imam fi ghairil jum'ati ma lam yusallim at-taslimatal ula. Maka seorang makmum dapat mendapatkan pahala sholat jamaah, dapat hukumnya meraih sholat jamaah bersama imam pada selain Jumat, pada selain sholat Jumat, selagi imam belum mengucapkan salam yang pertama. Artinya makmum dapat keutamaan pahala sholat jamaah selagi imam tidak mengucapkan salam. Jadi kapan dia mendapatkan keadaan makmum itu mendapatkan imam sholat, langsung dia meraih, langsung nyusul dengan sholat yang sudah dilakukan imam, keadaan apapun imamnya. Namun kalau keadaannya sudah melebihi dari ruku, yaitu sehingga i'tidal, maka belum terhitung satu rakaat. Nanti akan dijelaskan di dalamnya. Kalimat di sini kalimat fi ghairil jum'ah. Kalimat bahasa fi ghairil jum'ah, kalau Jumatan walaupun dia dapat salamnya imam atau hanya mendapatkan tasyahud akhir, maka tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Karena hukum berjamaah sholat Jumat itu minimal harus mendapat 1 rakaat baru sholatnya sah dianggap Jumatannya. Kalau dia kurang dari 1 rakaat, maka dia harus melanjutkan kepada sholat duhur. Misalnya kurang dari 1 rakaat, mau sholat Jumat ternyata imam sudah duduk di tasyahud akhir atau sujud di terakhir, atau tidak terhitung dalam 1 rakaat makmum ini. Artinya keadaan imam pada hari Jumat sudah di rakaat kedua melebihi daripada ruku, i'tidal atau keadaan sujud yang pertama. Berarti ketika makmum menyusul kepada imam di hari Jumat di rakaat kedua dalam keadaan sujud pertama, berarti makmum ini belum terhitung 1 rakaat. Jika keadaan makmum belum terhitung 1 rakaat, maka Jumatannya tidak sah, tidak dianggap Jumatan, maka dia langsung melanjut kepada sholat duhur. Ya Pak. Jadi bukan walaupun niatnya pertama Jumat, ya, karena dia tidak tahu hukumnya. Tapi kalau yang tahu langsung sholat duhur nyusul nggak apa-apa karena gerakannya sama. Ya. Wa illam yaq'ud ma'ahu, walaupun makmum yang ketinggalan ini pada tasyahud akhir, tahiyat akhir, imam belum mengucapkan salam atau sedang mengucapkan salam bersamaan dengan takbiratul ihramnya makmum. Ketika makmum takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam langsung mengucapkan salam, belum sempat duduk, gak apa-apa, sudah terhitung dapat sholat jamaah. Sudah terhitung dapat sholat jamaah. Dia tinggal lanjut, gak perlu duduk kalau sudah salam yang pertama. Kalau sudah terucap salam yang pertama, gak perlu dia duduk karena sudah keluar dari sholat dia.
Jadi nggak perlu ada yang disusul. Ya. Lain kalau kondisinya masih tasyahud, ya, atau begitu takbiratul ihram selesai, Allahu Akbar, ternyata imam belum salam, ya, langsung menyusul ke duduk tasyahud akhir. Amal jama'atu fil jum'ah fa fardu ainin wala tahsulu bi aqalla min raqatin. Adapun salat Jumat dalam keadaan berjamaah hukumnya fardu ain, artinya wajib perorangan, bukan fardu kifayah. Salat Jumat kewajibannya perorangan, dan dia tidak akan mendapatkan salat Jumat jika kurang dari 1 rakaat. Jika dia menyusul makmum, menyusul imam dalam keadaan kurang dari 1 rakaat, maka melanjutkan kepada salat duhur. Walau nawa al-ma'mum al-i'timama fi atna'i salatihi sahha ma'al karahah. Seandainya makmum ketika takbiratul ihram dia lupa niat salat jamaah ketika salat Jumat, usolli fardal jum'ati, usolli Allah, dalam hatinya jalankan ketika takbiratul ihram, usolli fardal jum'ah lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dalam hatinya menjalankan bersamaan dengan takbiratul ihram. Ingat ketika membahas niat ketika melaksanakan sholat, tempatnya itu ketika di takbiratul ihram. Yang wajib dijalankan dalam hatinya bersamaan dengan takbiratul ihram, ada usolli, ada fardhu, ada nama sholatnya. Misalnya usolli fardhu duhri, cukup dalam hatinya Allah, dijalankan usolli fardhu duhri, tidak perlu arba rakaatin mustaqbilal qiblat, itu nggak perlu, ya. Cukup yang wajib itu 3. Kalau sanggup menambah semuanya nggak masalah, ya, jika tidak merusak kepada niatnya. Namun yang wajib itu 3. Kalau dia bermakmum baru ada makmuman, ya. Usolli fardhu duhri makmuman, usolli dalam hatinya Allah, dalam hatinya dijalankan usolli fardhu duhri makmuman bar, ya, bukan bubar, bar. Letaknya niat itu antara lafdul jalalah alif Allah sampai huruf ro bar, ya, itu tempatnya niat. Yang harus dijalankan usolli fardhu duhri makmuman, cukup. Tidak perlu nyebut nama rokaat. Rokaatnya sudah ditentukan oleh syariat, ya, 4 rokaat sudah ditentukan semua, kecuali dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir itu pun yang mengqosor sholat, baru itu pun tidak menyebut jumlah rokaatnya, karena yang boleh dikosor dalam sholat fardu itu cuma yang berjumlah 4 rokaat. Maka usolli fardhu duhri qasran, cukup. Saya sholat fardu duhur dengan mengqosor. Kalau sholat sunnah cukup menyebutkan, asal bukan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah du sabab, ya, du waktin dan du sabab, nama usollinya dengan nama sholatnya cukup. Tidak perlu menyebutkan rokaatnya juga. Ingat Pak, ya. Dan misalnya sholat sunat tahiyatul masjid, usolli tahiyatul masjid, sudah cukup. Dalam hatinya itu yang dijalankan. Maka dari itu orang kadang kita nggak heran ada seorang imam dalam takbirnya cepat, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, ya, karena sudah tahu caranya. Artinya kita husnudon, ini orang belajar, orang ngerti, ya. Kenapa kok tidak disebut rakaat tahiyatul masjid, ya? Minimal sholat sunnah itu 2 rakaat, kecuali dalam witir ada satu rakaat, yang lainnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, kecuali mau langsung 4 rakaat baru nyebutkan rakaatnya, ya. Mau sholat ba'diyat duhur langsung 4 rakaat kan ada, boleh, ya. Tapi kalau dia tidak menyebutkan jumlah rakaatnya berarti 2 rakaat, itu sudah pasti jatuhnya 2 rakaat, karena memang
awal disyariatkan semua sholat itu sebelum mi'rajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu 2 rakaat semua sholat itu. Cuma berapa kali? Ayo, terserah. Sholat sunat mutlak. Kalau sholat sunat mutlak bukan du sabab, bukan du waktin, ya, bukan du sabab bil wakti dan sabab dengan ada beberapa sebab. Jadi kalau sholat mutlak cukup usolli saja sudah jadi. Dalam hatinya Allah, dalam hatinya mengatakan usolli, udah jadi, nggak perlu menyebut sholat. Ya namanya sholat mutlak, nggak ada nama sholatnya. Ya. Tapi kalau ada nama sholatnya cukup usolli dan nama sholatnya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau di dalam sholat fardu ada 3 yang harus disebutkan: usollinya, fardunya, dan nama sholatnya. Ya. Jadi al-qasdu wa ta'yin, ya, al-qasad wa ta'yin wa kalimatul fardiyah. Ya. Jadi tiga perkara yang harus dijalankan. Al-qasdu tujuan melakukan apa? Usolli, saya mau sholat. Itu qasdu, tujuan. Ya. Ta'yin nama sholatnya. Menentukan pekerjaannya, ini pekerjaan apa? Sholat apa? Sholat duhur. Baru kalimatul fardiyah. Ya. Ya. Begini Pak, jadi masalah imam mengucapkan usolli dengan dohir itu sunnah saja, tapi yang wajib itu di dalam hati bersamaan dengan kalau tidak sah. Kalau tidak menjalankan tidak sah. Kalau hatinya tidak menjalankan, karena niat itu muqtarinan bil fi'li. Niat itu bersamaan dengan pekerjaan yang pertama, seperti wudu ketika membasuh wajah. Dalam hatinya menjalankan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar ketika membasuh wajah. Pekerjaan pertama yang wajib dalam wudu membasuh wajah, maka tempatnya niat di ketika membasuh wajah. Pekerjaan sholat yang pertama yang wajib adalah takbiratul ihram, maka tempatnya niat di takbiratul ihram. Niat itu adalah dengan hati, bukan dilafadzkan, bukan diucapkan. Jadi rukun qalbiyah, rukun hati. Kalau dia seandainya ini ada orang berniat usolli fardol isya'i, ternyata maghrib, ya kan? Melafadzkannya usolli fardol isya. Begitu takbiratul ihram dia menjalankan maghrib, yang sah yang dalam hati. Tapi kalau yang benar yang dilafadzkan usolli fardol maghrib, tapi dalam hatinya dia mengucapkan usolli fardol isya, nggak sah. Harus diulang. Oh, nggak boleh, nggak sah. Kalau hatinya diam aja nggak sah, harus menjalankan. Oh enggak sah, karena tempatnya itu di pekerjaan pertama, tempatnya niat. Jadi yang dikatakan niat itu bersamaan dengan pekerjaan, itu niat. Kalau dalam ilmu syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti itu. Kalau niatnya duluan sebelum pekerjaan namanya azam. Cuma kan dalam bahasa Indonesia nggak dibedakan, niat ya niat kan gitu. Tapi kalau niat duluan tidak bersamaan dengan pekerjaan namanya azam. Seperti ketika kita membahas tentang waktu sholat, ketika sholat masuk adan berkumandang, 2 perkara yang harus kita lakukan. Memilih salah satu di antara 2 perkara, langsung sholat memenuhi panggilan Allah, atau langsung berniat, berazam. Dalam bahasa kitab ini azam. Berazam tuh niat, begitu adzan, ya Allah saya ingin sholat duhur nanti 2:30, itu namanya azam. Pekerjaan duhurnya belum dilakukan tapi niat sudah niat. Nah, itu namanya azam, niatnya duluan sebelum pekerjaan. Jadi kalau usolli itu, kalau hatinya berbarengan dengan usolli mengucapkan, namanya azam, bukan niat. Itu di dalam bahasa Arab seperti itu. Sedangkan ilmu syariat ini diturunkan dengan bahasa yang dipilih oleh Allah adalah bahasa Arab. Makanya saya jelaskan tadi Pak, cukup 3 perkara saja. Usolli fardad duhri, itu aja pendek. Atau mau bahasa Indonesia, iya. Dalam hatinya itu menjalankan Allah, dalam hatinya usolli fardad duhri bersamaan dengan takbiratul ihram.
bersamaan dengan takbiratul. Itu wajib seperti itu pelaksanaannya. Ya biar saya juga melafatkan karena ingin dapat pahala sunnah. Usulnya kayak tadi maghrib, usulnya pertama maghrib salat rakaat mustaqbil berarti ada imam penilaian. Nah itu sebelum takbir. Ya saya melafatkan itu sunnah karena supaya untuk menyiapkan hati. Nah, kenapa ulama mensunnahkan ini? Karena supaya hati kita siap. Sekarang ini harus pasang setelah takbiratul ihram nanti, ketika takbiratul ihram nanti niatnya harus dipasang di dalam hati. Nah, ketika dipasang di dalam hati itu yang wajib cuma tiga. Ada al-qasdu, ada ta'yin, ada kalimatul fardhiyah. Qasdu usolli. Ta'yin nama salatnya, kalimatul fardhiyah kalimat fardu. Usolli fardhu dhuhr itu kalau sendiri. Kalau berjamaah usolli fardhu dhuhri imaman. Usolli fardhu dhuhri makmuman itu singkat. Jadi pasti nggak perlu Allah lama betul. Udah was-was usolli dalam hati Allah usolli. Nah, ini was-was namanya, tidak boleh was-was ya. Jadi baik. Apalagi seperti itu Pak. Ya. Apalagi seperti itu. Saya kan sudah niat dari rumah itu kan menurut ilmunya sendiri, bukan menurut ilmu Rasul. Ya. Menurut dia sendiri niat saya dari rumah sudah niat pergi ke masjid yang mau ngapain kalau nggak sholat maghrib bilang saya sudah niat dari rumah. Nah itu kan tidak usah ya, tidak usah berjamaah sama orang ini Pak, tidak sah sholat kita ya, tidak usah berjamaah sama siapapun dia, nggak perlu kita sebut kalau ada di sini ya, siapapun dia ya tidak sah kalau melanggar syariat, itu namanya melanggar syariat sudah. Misalnya kita tolabul ilim nih, nuntut ilmu ya, makanya nanti kalau mudah-mudahan ini pentingnya ada ilmu fikih itu seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti bicara tentang khutbah Jumat nanti kan ada. Jadi kita tahu rukun khutbah itu apa aja. Ketika khatib tidak hadir, yang bercadangan yang mengerti rukun-rukun khutbah. Karena sekarang ini khatib dijadikan apa namanya profesi pekerjaan. Ya. Jadi ada seorang khatib datang ke pengurus-pengurus minta jadwal, ya, supaya penuh setahun. Ya. Nah, taunya dia bukan seorang santri, nggak ngerti ilmu, ya. Akhirnya begitu khutbah ada rukun yang tertinggal. Ya. Kita nggak melihat profesi maupun dia tukang ojek atau tukang soto, terserah. Yang penting dia ngerti ilmu itu aja. Kita nggak mau dia pemulung sampah sekalipun kalau dia alim, nggak jadi masalah kan gitu Pak. Nah, cuma kalau mengaku-ngaku sebagai nyantri di Langitan, nyantri di Sidogiri, semua pesantren dia punya, ternyata nggak ada data mereka di situ. Kan itu cari pekerjaan, apalagi Idul Fitri kemarin, ya. Oh banyak yang lamar ke masjid-masjid. Hati-hati pengurus masjid, jangan asal nerima. Ya, lihat latar belakang ini pendidikannya di mana, betulkah si fulan. Akhirnya begitu saya umumkan ke pengurus-pengurus untuk tidak menerima si fulan ini, karena apa? Karena ini membahayakan sholatnya jamaah. Akhirnya orang yang ngerti hukum jamaah, bukan berarti sholat jamaah Jumat itu orang tidak ngerti hukum semua. Sebagian yang ngerti, oh si fulan ini kapan kok tahu-tahu naik khotib, kapan dia belajar tentang ilmu syariat tahu-tahu jadi khotib, ya. Akhirnya karena ragu dia sholat duhur lagi, menganggap Jumatannya tidak sah. Nah, ini bahaya Pak ya. Jadi betul-betul kalau mau ngambil khotib yang sudah tahu siapa fulan, siapa latar belakangnya kayak apa. Betul Pak, kemarin saya dapat kiriman dari Pak Mukhlisin tentang data nama siapa, minta tanggapan tentang masjid ini bagaimana selama mengadakan pengajian. Latar belakangnya juga latar belakang yang mengajar itu ditanya lulusan pesantren mana. Mungkin Pak Mukhlisin kok kelihatan bingung, nggak ngerasa ngirim ya kan, ada data-data seperti itu bagus ya. Perlu pengurus cukup hati-hati, harus hati-hati seperti itu, karena sekarang khotib itu dijadikan kerjaan Pak. Naudzubillah ya. Jadi bukan diminta oleh pengurus, jadi dia ngelamar sana sini, kadang datang kepada ustadz yang nggak ngerti, dikira dia santri, bicaranya sudah
sudah kayak ustadz beneran ya. Begitu naik khotib ada rukun khutbah yang tertinggal. Nah, viral sudah itu di Facebook. Jadi seperti tadi Pak, mengenai niat ini harus bersamaan dengan pekerjaan yang pertama ya. Jangan sampai kita melanggar apa yang sudah diajarkan. Jadi kayak apa kalau niat dari rumah? Nah, itu kan menurut Anda ini siapa? Siapa Anda dan dari mana dasarnya keterangan seperti itu? Saya juga pernah nggak berani jawab kalau memang nggak tahu. Pernah saya ditanya, mungkin sudah saya sampaikan, mana ada pertanyaan di ketika khutbah Jumat duduk di antara dua khutbah, kan duduk setelah khutbah pertama duduk. Nah, ini ada tempat, ada meja kecilnya seperti ini ya. Di situ disiapkan aqua. Ketika duduk karena disiapkan sudah sak cucukannya tinggal nyedot karena seret. Kayak apa hukumnya? Minum ketika keadaan khutbah, walaupun duduk kan dia sudah khutbah. Dalam kondisi khutbah kedua duduk di antara. Duduk itu menjalankan syarat, menjalankan rukun di antara khutbah. Kalau tidak duduk di antara dua khutbah tidak sah, harus wajib. Nah, ini kan sedang menjalankan khutbah berarti. Ya. Bagaimana ketika minum? Saya dapat pertanyaan ini 2 minggu yang lalu. Ya. Hah? Ya. Kenapa pernah terjadi? Pernah tanya. Nah, ini dia minum. Ini khotibnya yang minum, yang tanya ini yang khotib ke saya. Karena dia juga ngerti belajar fikih juga ya. Cuma tidak pernah terlintas selama saya nyantri pertanyaan ini, seorang khotib minum tuh kayak apa, nggak pernah terlintas untuk bertanya ya. Nah, jadi akhirnya saya sama Al Habib Muhammad Dibat, kebetulan beliau nginep di rumah dari Jakarta, mengkaji, buka kitab-kitab tentang ini. Karena waktu saya ditanya, saya pertanyaan ini saya jadikan PR dulu ya Pak, saya nggak berani jawab. Oh, saya bilang nggak sah. Dari mana? Ya, jadi saya pending. Saya tanyakan nanti kepada yang mengerti, atau nanti saya cari di kitab-kitab. Kita cari kitab di Muqnil Muhtaj. Muqnil Muhtaj itu sarah daripada kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin itu kitab yang tinggi yang digunakan di Hadramut setelah anak santri ini 4 tahun, tingkatan terakhir kitab fikihnya yang dipakai Minhajut Talibin. Itu ini sarahnya, terdiri kurang lebih 4-6 jilid. Cari di bagian khutbah, nggak ada kasus itu ya, nggak ada diterangkan. Jadi sampai sekarang saya belum nemu jawabannya itu sah atau boleh. Kalau ngelihat kedudukan dua khutbah ini adalah bimanzilatis sholat, dengan kedudukan sholat sebagai pengganti sholat 2 rakaat, itu dua khutbah yang dijalankan. Kalau ngelihat itu nggak boleh kita minum. Bagaimana ketika kasus ini belum ditemukan? Ya, jangan kita minum kalau gitu. Karena kita tidak boleh melakukan sesuatu dalam keadaan ragu. Kalau kita tidak minum berarti kan tidak melakukan kasus yang berbeda. Berarti kita tidak termasuk dalam kasus dalam keraguan-raguan. Misalnya sekarang ada berjamaah, ingin ternyata sop di depannya kosong, batal. Salah satu orang kosong. Bagaimana makmum yang ada di belakangnya? Dia sebelum kemarin-marin pernah melihat orang ketika di depannya itu kosong, diisi oleh makmum yang di belakang. Akhirnya dia ikut-ikutan mengisi sopnya dengan ikut-ikutan, bukan karena tahu ilmunya. Sedangkan bergerak 3 kali berturut-turut di dalam sholat itu batal. Walaupun ini kemaslahatan tentang sop, tapi kan sop itu sendiri tidak wajib, sunnah hukumnya. Ya, maka mengisi sop itu bagaimana tidak bergerak tidak bergerak 3 kali berturut-turut. Melangkah 1, 2, ya diam. 1, 2, diam. Kalau isi hamba ini nggak tahu bagaimana cara melangkahnya, ya diam, nggak usah ngisi sop, nggak usah ikut-ikutan. Resikonya kalau dia lakukan dengan tanpa pengetahuan, resikonya batal dia. Ya kan gitu. Seperti ini juga. Kalau kita belum tahu hukumnya, minum duduk di antara 2 khutbah itu bagaimana sang khotib? Ya, bagaimana keadaan sang khotib?
tidak usah minum karena belum jelas. Jangan melakukan suatu perkara yang masih posisi ragu, akan gitu Pak. Nah, jadi kita juga kalau nanti ada khotib minum, nah ini perkara ini masih ditanda tanyakan, berarti kita melakukan sholat ini dalam kondisi ragu-ragu, belum yakin. Sedangkan kita beribadah harus keadaan ya yakin. Nah, ya jangan melakukan kalau begitu. Jadi bagaimana Ustaz? Ya lain kali Pak, tidak usah. Ini karena orang tua juga yang bertanya dan memang dia sering khotib. Bukan tidak ngerti, orang ngerti juga. Cuma namanya dia mengkaji ilmu itu sama siapa aja. Ya biar saya seperti itu. Siapapun yang datang ada kajian ilmu, kebetulan saya ada di situ ya ikut duduk. Asalkan tidak ada kepentingan kan, tidak ada kepentingan ngajar di lain. Ikut duduk mendengarkan. Ya. Siapa tahu ada tambahan ilmu dan sebagainya. Dan pahalanya besar duduk di majelis ilmu. Nah, seperti ini kan namanya kasus-kasus yang belum terpecahkan, jangan dilakukan. Artinya mas kasus apa saja, nggak harus tentang khotib ya. Kalau kita nggak tahu ilmu pengetahuannya, ya jangan dilakukan. Ya. Kalau melakukan resikonya batal. Menjalankan khutbah sekali tidak sah Pak. Oh ya berarti tidak sah Pak kalau ada. Oh ya tidak usah diikutin. Iya. Nah, kalau saya langsung sholat zuhur lagi setelah salam. Iya, tidak artinya kalau orang ngerti maksud saya. Kalau artinya bukan berarti setiap masjid itu jadi panutan harus benar. Nah, karena kan yang ngisi juga kayak tadi kadang-kadang yang khotib memang tukang soto tidak belajar misalnya, tukang ojek memang tidak ngerti, tahu-tahu jadi khotib. Daripada saya ngojek capek-capek khotib cuma 15 menit 20 menit ya, misalnya dapat 300-400 kan enak daripada ngojek mau ngumpulin 400 capek bilang kan gitu. Akhirnya ngelamar jadi khutbah, belajar lewat YouTube, belajar lewat Google, membaca. Nah itu jadi menjalankan duduk di antara dua khutbah itu wajib hukumnya ya. Kalau nggak dijalankan, tidak cuma satu kali khutbah ya tidak sah khutbahnya ya. Itu 4 madhab harus ya. Oh boleh ya. Niat itu dengan bahasa apa saja kecuali rukun qauli. Rukun qauli di dalam sholat rukun yang wajib diucapkan seperti Fatihah, tidak boleh dirubah bahasa Indonesia ya. Rukun qauli ada 5 rukun qauli: Fatihah, takbiratul ihram ya, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, bacaan sholawat, dan salam yang pertama. 5. Nah ini rukun qauli nggak bisa dirubah ke dalam bahasa Indonesia ya. Ya silakan. Ketika sudah mulai berubah, kadang ada jamaah yang baru datang Pak. Sebaiknya itu dia duduk aja langsung lima atau ada sholat saja. Ada yang perhatikan atau di samping langsung sholat saja. Kadang-kadang lupa sholat gitu. Apa sebaiknya itu sudah diperhatikan aja, simak aja begitu bagus itu, atau sholat aja dia mungkin mau sholat kayak masjid ya. Lebih baiknya yang mana? Ya. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada namanya sahabat Salik Al-Ghatfani. Sahabat Salik Al-Ghatfani ketika datang ke Jumatan yang khutbah di atas mimbar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena dilihat Rasul yang khutbah, tidak terpikir mau sholat ya langsung duduk mendengarkan khutbah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menegur, ya Salik, wahai Salik, sholat 2 rakaat khafifatain yang wajib-wajib saja. Ketika artinya sholat entah mau tahiyatul masjid atau sholat sunnah Jumat ya, itu begitu masuk masjid langsung sholat dulu. Padahal Rasul sedang khutbah, malah Rasul menegur dari khutbahnya. Dari ketika khutbah ya sholatlah kamu 2 rakaat khafifatain yang ringan saja dan yang wajib-wajib saja.
Artinya yang wajib-wajib saja, misalnya rukuknya jangan terlalu lama, sekedar tumanina cepat karena sedang khutbah berjalan. Ini kan orang-orang sekarang kan kalau ngarang-ngarang sendiri, Pak ya, kalau ngarang-ngarang sendiri, oh tidak boleh. Ada orang ketika menjalankan ada khutbah berjalan, sedang masuk masjid seseorang, diam dulu karena yang baru dibaca adalah rukun-rukun khutbahnya. Tapi diamnya dia berdiri, nggak mau duduk sebelum sholat. Nah itu boleh seperti itu. Ya. Jadi yang terbaik berdasarkan riwayat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini yang terbaik, ya bukan wajib. Ya, artinya apa? Sholatnya pun sholat sunnah kan gitu. Masuk masjid walaupun sudah ada khotib di atas mimbar, tetap sholat dua rakaat. Tapi yang wajib-wajib saja. Misalnya baca Fatihah saja langsung rukuk, nggak perlu baca surat panjang-panjang. Ya, jadi yang wajib-wajib saja dibaca. Ada lagi Pak? Silakan. Ya. Menjalankan kotak asalkan tidak mengganggu, tidak masalah. Ya, karena tapi diusahakan tidak ada keributan. Karena kita sedang mendengarkan khutbah. Ingat yang berbicara ketika khotib di atas mimbar itu kalimatnya faqat lagawut, maka sia-sia. Artinya sia-sia bukan berarti batal jumatannya. Ya, sia-sia di situ dia tidak mendapatkan keutamaan pahala Jumat. Tapi tetap sah jumatannya. Jangan salah memahami, sia-sia di situ bukan berarti batal jumatan orang tersebut karena ngomong. Ya, enggak. Tapi tetap jalankan. Apalagi kotak itu kan tidak ada suara, ya Pak. Hendaknya menjaga. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya, memang ngambil keutamaan-keutamaan ketika jamaah pas lagi full-fullnya ada itu ketika khutbah di atas mimbar. Nah, tapi kalau bisa pas adzan pertama itu jalankan, ya jalankan. Nah, sekiranya selesai di adzan kedua ketika khotib sudah mulai khutbahnya, kalau bisa sudah tidak ada aktivitas apapun. Kalau harus ada, tidak membatalkan itu. Dan tidak ya usahakan tidak mengganggu. Berarti bukan berarti batal kalau ada menjalankan kotak ketika khotib sedang berkhutbah. Ya Pak, jelas ya. Ada lagi Pak, silakan. Wa yajibu 'alal ma'mumi an yanwiyal i'timama awil iqtida'a bil imami. Wala yajibu ta'yinuhu bal yakfi al-iqtida'u bil hadir wa illam ya'rifhu. Maka wajib atas makmum untuk berniat makmuman, untuk berniat sebagai makmum, ngikut iqtida, mengikuti kepada imam. Usalli fardad dhuhri makmuman dalam hatinya, ya wajib ada itu supaya ada keterikatan. Namun tidak wajib menentukan mau bermakmum kepada si fulan, gak harus begitu. Saya bermakmum kepada si fulan, usalli fardad dhuhri makmuman bi Zaidin misalnya. Saya niat sholat fardad dhuhri menjadi makmumnya Zaid, si Zaid namanya. Ya. Atau Pak siapa disebut namanya. Fa in ayyanahu wa akhta'a batalat sholatuhu. Kalau dia menentukan dalam berjamaah saya bermakmum kepada si Zaid, ternyata yang jadi imam bukan Zaid, si Amr atau si Umar yang jadi imam, ya, maka batalat sholatuhu, batal salatnya. Maka tidak perlu menentukan seperti itu, ya. Nah ini kenapa diutarakan seperti ini, takut ada orang neko-neko, orang yang aneh-aneh, ya, berjamaah mau sama si fulan, tentukan. Nah, kalau itu ditentukan ternyata salah, batal sholatnya. Illa indammat ilaihi isyaratun ka qaulihi nawaitul iqtida'a bi Zaidin
bi Zaidin hada fabana amron fabana umaron fatasihu, kecuali dia mau menentukan nama tersebut ada ciri-ciri yang terkumpul yang sama kayak Zaid. Ternyata si Umar yang jadi imam. Kalau dia menentukan seperti itu nggak masalah, karena ada ciri-ciri, ya. Ada ciri-ciri khas di belakang kayak rambutnya dan sebagainya. Fatasio maka sah saja, namun itu tidak dianjurkan. Tetap makmuman begitu saja. Ya. Takut-takut ada orang yang seperti itu. Ya. Karena sekarang ini kan banyak ustadz yang aneh-aneh juga. Ya. Ingat supaya sampean pahalanya lebih besar, ketika bermakmum ke saya ya sebut nama saya. Nah, itu kadang-kadang ngajar seperti itu. Bahkan ada sekarang ajaran tasawuf yang menjamin masuk surga. Kamu kalau baiat sama saya jamin kamu pasti masuk surga. Nah, ada orang ngajar tasawuf seperti itu. Ya. Memang surga milik mbah nenek moyangmu apa? Ya. Jangan sembarangan mau jamin-jamin orang masuk surga. Jadi kalau nggak baiat sama dia pasti neraka. Ujung-ujungnya pakai mahar. Nah, pakai mahar 10 juta. Kalau surga Firdaus yang tertinggi 100 juta. Cek enak transaksi. Apa? Oh, iya, ada polisi nangis. Dunal imam. Maka kalau imam tidak wajib. Fala yajibu fi sihhatil iqtida bihi fi ghairil jum'ati, kecuali pada sholat Jumat imam dan makmum itu sama-sama wajib hukumnya, karena sholat Jumat itu wajib berjamaah. Jadi si makmum harus si imam harus niat jadi imam, harus dipasang usolli fardul jum'ati imaman, itu harus ada. Si makmum usolli fardul jum'ati makmuman. Kalau nggak ada itu makmuman dan imamannya, tidak sah sholat. Kalau si imam tidak masang imaman, si imam yang tidak sah. Kan tidak mungkin dia mengumumkan, mari ulang lagi, tadi saya lupa imam, lupa mengucapkan imam, akhirnya sholat lagi Jumat. Ya, kalau dia berani mengumumkan seperti itu, wajib diulang memang. Ya. Tapi kan ini masya Allah manusia terjujur di dunia. Ya. Kalau ada seperti itu, ya. Tahu, sudah salam tadi saya kayaknya nggak pakai imaman, daripada saya tidak sah Jumatan, harusnya diem saja dia sholat duhur kan begitu. Nah, harusnya jangan bikin kecewa. Kalau sudah diumumkan, makmum yang dengar mau tidak mau harus ikut sholat Jumat lagi. Ya. Niatul imamah bal hiya mustahabbatun fi haqqihi. Akan tetapi niat imam, niat imamah, niat menjadi imam, bagi imam itu sendiri hukumnya sunnah pada selain sholat Jumat. Fa illam yanwi fa sholatuhu furada. Kalau makmum tidak berniat makmuman, tidak berniat pasang makmuman, maka sholatnya jadi furoda, sholat sendirian. Pahalanya pahala sendirian. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil abdi wal balighu bil marahik. Maka sah hukumnya boleh seorang merdeka bermakmum kepada budak, atau orang yang balik bermakmum kepada orang yang baru akan balik, mendekati balik, umur 12-13 tahun. Itu marahik ya. Itu namanya orang-orang marahik, orang yang sudah mendekati usia balik ya. Jadi boleh. Jadi bukan anak-anak sudah mendekati usia balik ya. Ini sudah mau masuk Isya, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. 4 menit lagi masuk Isya ya. Ya. Silakan. Yang tidak boleh dirubah dan harus sama itu di dalam rukun kaulinya, Pak. Rukun kauli, rukun yang diucapkan, yang 5 tadi. Fatihah ya.
baru takbiratul ihram, Fatihah, baru tasyahud, sholawat. Sholawat. Nah, ini baru salam yang pertama. Kalau doa-doa yang lain boleh. Ya. Seperti dalam sujud mau nambah doa lain boleh, tidak jadi masalah. Oh ya, tidak boleh. Seperti doa setelah tahiyat, ada kan doanya ada. Terus ada doa sujud yang lain. Artinya doa sujud itu bukan itu saja. Ada doa sujud yang lain dari Nabi. Ditambah dan tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena bacaan di dalam sujud itu sendiri hukumnya sunnah. Yang jadi rukun sujudnya. Artinya seandainya dalam sujud itu tidak bacaan sah. Jadi hukumnya sunnah. Jadi artinya boleh menambah doa-doa lain di dalam sujud asalkan tidak terlalu lama. Misalnya di dalam ruku jangan terlalu panjang atau i'tidal karena itu rukunnya pendek, tidak boleh terlalu lama di dalam i'tidal. Kalau menambah sehingga melanggar daripada aturan, itu yang menjadi batal. Ya, karena itu kan sunnah, maka artinya enggak berucap saja, enggak mengucapkan doa di dalam sujud saja boleh, apalagi dengan diucapkan doa-doa lain atau baca ayat misalnya di dalam sujud. Dalam sujud baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh, enggak ada larangan. Ya. Boleh. Dalam ruku. Nah, jadi artinya ketika itu hukumnya sunnah diisi dengan doa-doa lain asalkan bukan ngomong, walaupun bahasa Arab tuh misalnya ada orang bersin terus orang ini mengucapkan asim alhamdulillah ya, kita jawab dalam sujud kita yarhamukallah, batal. Karena apa? Karena ada kalimat khitab di situ. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Kamunya ini yang membatalkan. Seandainya dirubah sama dia, yarhamuhullah, yarhamuhu Allahu, yarhamuhullahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Enggak apa-apa. Bukan kalimatul khitab, bukan kalimat membicarai seseorang. Ya. Nah, karena kan ada kamu yarhamukallah. Nah, ini berarti menghitab orang, membicarai orang. Nah, ini tidak boleh. Berarti ada ucapan kepada selain Allah. Jadi kalau mendoakan orang lain di dalam sujud boleh, ada kasus itu ya Pak. Jadi ketika orang bersin kita dalam keadaan sujud, orang itu membaca alhamdulillah, kita boleh mendoakan sebagaimana, tapi doanya dirubah. Yarhamuhullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepadanya, bukan kamu. Kalau yarhamukallah itu mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Nah, itu. Kalau pakai itu batal karena berarti dia berinteraksi kepada selain Allah. Sedangkan ibadah di dalam sholat itu hanya dia dengan kepada Allah. Hanya seorang hamba dan kepada Tuhannya. Itu saja. Jadi kalau ada pembicaraan lain, ya kecuali kepada Rasulullah SAW. Iya. Khitab kepada Nabi. Di dalam tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun lillah, assalamu alaika. Bukan assalamu alaihi. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Ini syariat dari Rasul. Itulah kehebatan dan kemuliaan Rasul di sisi Allah, Subhanahu wa taala. Jadi khitab cuma bolehnya kepada Rasul saja. Ya. Memberikan suatu kebalapan kepada
Misalnya, contohnya ini yang dicontohkan seperti ini. Dia minta tolong ambilkan kitab, atau ada Al-Quran di lantai, tapi posisi kita lagi dalam sholat fardu. Anda membatalkan, tidak boleh sholat fardu. Maka setelah Fatihah dia baca surat. Ketika baca surat itu baca ayat yang berkenaan dengan itu, dengan untuk minta ambilkan kitab. Tapi dia boleh seperti itu, tapi dengan niat dia baca Quran atau niat dzikir. Tidak boleh niat minta tolong. Ya. Nah, ini kan sudah terbahas sebelumnya. Misalnya baca ya Yahya hudil kitab babi kuah. Tapi kan ini khusus orang bahasa yang ngerti bahasa Arab. Nah, kalau pakai bahasa lain kan tidak boleh, batal. Ya. Misalnya setelah Fatihah waladhdallin amin. Ya. Dia keraskan suaranya. Ya Yahya hudil kitab babi kuah. Wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan kuat. Nah, ini ketika ada apa nih, sholat duhur kok baca ayatnya nyaring misalnya. Ya. Tentu orang yang ngerti bahasa Arab melihat di sekitarnya, ada Quran di bawah, dia ambil. Tidak apa-apa seperti itu. Ya. Oh enggak, bukan dia yang ambil, orang lain yang di sekitarnya, Pak. Orang yang tidak sholat maksudnya. Nah, ini orang yang tidak sholat. Kalau orang itu sholat nggak bisa, ya. Agak lama untuk mencapai itu, ya. Ambil kitab misalnya itu boleh, tapi ini kan orang-orang yang ngerti bahasa Arab saja, ya. Atau yang tapi pertanyaan pertama membaca surat, membaca ayat Quran di dalam. Iya, kan membaca kan habis Fatihah itu membaca ayat. Iya. Tapi iya. Minta tolong ambilkan dan sebagainya, atau ada kejadian, ya kan? Ah, ya, tadi ya itu contohnya seperti itu, Pak. Itu boleh. Tapi dengan niat baca ayat, dengan niat baca Quran, bukan niat lain-lain. Memang dipasang, misalnya di rumah saya lagi sholat zuhur berjamaah sama istri dan anak-anak. Tahu-tahu ada orang mencet bel. Ding-dong, assalamualaikum, kan bunyi bel saya gitu. Ya. Nah, kita mau jawab apa ini? Nanti akhirnya takbirnya saya nyaringkan, tapi langsung saya pasang dalam hati sebelum saya menyaringkan suara ya Allah, saya berikan dikit. Allahu Akbar. Makmumnya tahu apa sih? Makmum apa? Tamunya tahu kalau ini lagi sholat. Akhirnya tamunya nunggu. Sami Allahu liman hamidah. Saya keraskan. Tapi saya sudah sebelum melakukan itu sudah niat dikir. Saya melakukan ini, mengeraskan ini niat dikir. Bukan niat iklan. Kalau kedua-duanya bahkan di dalam kitab fikih boleh niat iklan, niat memberitahukan, sama niat dzikir. Tidak boleh niat iklan saja. Niat memberitahukan saja tidak boleh. Ya. Tapi harus kedua-duanya. Nah, tapi saya nggak mau kedua-duanya. Takut terjadi lupa, niat dzikir saja. Takut niat iklan saja yang terucap di hati, ya di hati yang bukan bisa. Kan Allah Maha tahu. Ya. Jadi seperti itu caranya memberitahukan, atau ada kejadian isyarat-isyarat apa saja. Ya. Misalnya ada orang menyelonong lewat di depan kita. Kebetulan kita mau ruku, Allahu Akbar, kita keraskan, orang itu tidak jadi. Kan gitu. Itu juga boleh, tapi diniatkan dzikir. Jangan sampai niat lainnya, jangan sampai hanya niat memberitahu. Maka ketika ruku itu pun betul-betul niat ruku, bukan sambil mau garuk kaki. Gatel nih, nanti pas ruku aja saya mau garuk, itu akhirnya nunduknya niatnya mau gak sah, itu tidak memenuhi, tidak sah ruku seperti itu. Ya, maka itu membatalkan kepada sholat. Ya. Nah, ini kan sudah dibahas sebelumnya, ya. Jadi kalau sujud ya niat sujud, nah, jangan sampai sujud nanti sekalian ada HP, nanti pas sujudnya mau tak singkirkan supaya yang punya ngambil, mencelat HP-nya ke dia. Akhirnya sujudnya niat sujud mau nganu HP, mau nggapai HP. Tidak boleh. Tetap pasang niat. Kalau sudah ada lintasan-lintasan pasang, saya mau sujud ya Allah. Sudah cukup. Iya. Ya.
Begini Pak, Ustadz itu kadang-kadang memang cukup hati-hati. Karena yang bertanya katakan orang awam, takut nanti salah menjawabnya, terus dipraktekkan salah. Misalnya dalam sujud tidak boleh nambah doa lain, boleh tapi dalam hati saja. Ini karena yang dilihat takut nanti dia mengucap dengan bahasa lain, dengan bahasa hitam, dengan bahasa doa-doa orang itu diucapkan dengan bahasa Indonesia. Nah, itu yang khawatir. Kalau kenapa boleh bahasa Indonesia di dalam hati? Artinya kalau bahasa Indonesia tidak boleh diucapkan, karena dalam sholat itu nggak boleh ada bahasa lain yang rukun yang diucapkan itu. Nah, kalau bahasa Arab boleh baca Quran, doa matur, doa-doa dari Nabi dibaca dalam sujud. Padahal misalnya itu bukan doa sujud, boleh, dan jadi masalah. Asalkan jangan sampai ada khitab. Kalau khitabnya kepada Allah ya tidak masalah. Misalnya dalam sujud baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ini kan ada khitabnya tapi kepada Allah. Ya Allah, saya meminta kepadamu al afwa wal afiyah. Boleh, tidak jadi masalah. Boleh, kalau dalam hati tidak jadi masalah, bahasa apa saja. Kalau yang dilakukan hati dengan bahasa apa saja. Paham Pak ya? Jadi kadang-kadang Ustadz itu ya Allah, dan ya Allah saya niat sholat duhur, fardhu duhur, boleh. Jadi kadang-kadang Ustadz itu memberi jawaban seperti itu Pak. Seperti ada pertanyaan waktu bulan Ramadan kemarin, bagaimana seorang istri memberikan zakat kepada suaminya, zakat mal. Nah ini kan karena saya juga bingung. Jadi nggak saya jawab, saya pending aja. Karena kalau saya berikan jawab, kalau sebenarnya hukum sebenarnya boleh, tapi ini kan membahayakan. Ada niat hilah namanya, ada niat tipuan. Nah, takut niatnya seperti itu. Misalnya kan kalau hilah di dalam ilmu fikih boleh dalam artian dalam seperti syariatnya tidak dosa, tapi dalam hakikatnya berdosa. Gitu loh. Misalnya mau sampai 1 nisab emasnya. Sebelum waktu haul, sebelum waktu mengeluarkan zakat, emasnya dikasihkan ke istrinya. Nih saya kasih kamu 10 gram. Akhirnya kan berkurang dari nisabnya. Seorang suami memberikan kepada istrinya. Nanti dengan tujuan habis nanti mau diminta lagi. Nah, kan takut seperti itu kejadiannya. Jadi saya tidak jawab WA seperti itu. Saya nggak jawab. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi. Uang saya banyak, tetapi pada hitungan 1 tahun tepatnya itu sebelum puasa tepat 1 tahun. Tetapi bolehkah saya membayar zakat minimal itu di bulan Ramadan? Itu namanya mentakhir, mengundur zakat. Dalam mengundur zakat itu boleh dalam beberapa hal ya. Yang pertama karena belum mendapatkan orang yang berhak menerima. Nah, ini kalau Ramadan itu bermunculan, bahkan mengumumkan dirinya dan sebagainya kan, karena memang bertepatan dengan suasananya dengan zakat fitrah ya. Oh ya, ini sudah dikit lagi Ramadan. Saya belum mendapatkan untuk menyerahkan zakat ini. Jadi nanti di Ramadan banyak bermunculan yang menerima zakat ya. Bahkan mendaftarkan dirinya ke masjid ya. Kadang-kadang ke panitia zakat, ke badan amil zakat, dia mendaftarkan dirinya bahwasanya saya berhak menerima zakat ya. Jadi boleh mengundur dengan alasan, atau mengundur zakat tadi karena demi supaya yang menerima ini orang yang paling pas. Misalnya menunggu, oh ini orang-orang ini miskin, ini susah, berhak menerima, tapi ada yang paling pas menerima, sudah miskin dan sebagainya, tapi dia alim misalnya, orang ngerti agama, nah ini kita utamakan. Tapi dia masih pulang kampung, boleh diundur, nunggu kedatangannya. Nah, ayo Pak. Tapi timbang ngasih zakat sama orang pemabuk, miskin tapi mabuk, miskin tapi main judi, miskin tapi nggak sholat, nah kan
lebih baik kita serahkan kepada orang miskin, alim, ngerti ilmu, sholat taat kepada Allah. Nah, jadi boleh dengan beberapa alasan mengundur zakat, ya Pak. Kalau alasan dua itu sudah terpenuhi di bulan 1 tahun itu tadi Ustaz. Karena yang saya pandang secara kasar, ketiralnya di saya dari Bapak itu adalah pada waktu Ramadan itu. Padahal kalau kita mau mencari atau seperti Ustaz alasan tadi itu bisa. Artinya tidak menemukan orang yang perlu disarakin, termasuk salah satu orang yang biasa. Tapi pada kenyataannya yang saya tahu secara kasat mata itu rame-rame bahwa kasihan zakat kita padahal itu sudah terlewati dalam waktu 1 tahun lagi. Itu yang saya maksudkan. Mundurnya lama 1 tahun. Ya artinya kan bukan menunggu dalam waktu 1 tahun. Pada waktu 1 tahun pas, Iya. itu sebelum Ramadan. Ramadan. Sebelum Ramadan. Nah, sekarang kan rame-rame sekalian zakat fitrah, zakat mal. Padahal itu kan zakat malnya ini sebetulnya kan sebelum puasa tadi. Iya. Turun waktu. Nah, itu nanti kalau alasannya tidak mendapatkan atau belum mendapatkan orang yang hendak menerima itu bisa jadi bisa tidak. Iya. Jadi alasannya hanya supaya sekalian di bulan Ramadan. Ya. Jadi bukan karena alasan lain-lain. Itu tetap boleh memundurkan seperti itu, tetap boleh. Karena ada di dalam, ketika saya kemarin Ramadan kan paling ramai ini soal zakat dan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Ada kita temukan di sini karena saya itu paling hati-hati dalam menjawab. Ya, untuk menjawab menduga-duga itu nggak mau saya. Jadi kalau memang saya nggak tahu, ini banyak pertanyaan seperti Pak Haji Mukhlisin kemarin Ramadan itu ya. Apalagi di akhir-akhir Ramadan, boleh mengundurnya boleh, tidak jadi masalah. Cuma itu tidak mendapatkan keutamaan. Yang paling baik tepat pada waktunya. Nah, karena itu lebih hati-hati, hitungan dia sudah pas. Nah, kalau takdim ini khilaf, memajukan zakat. Sebelum waktunya, sebulan sebelum waktu zakat, dia sudah keluarkan duluan sebelum waktunya. Bagaimana? Boleh saja, tapi nanti dihitung tetap ternyata memang yang dia keluarkan sesuai hitungan. Ya, tapi bukan terlalu lama. Kalau terlampau lama 6 bulan sebelumnya, sebelum waktunya sudah keluar. Apalagi dia mengeluarkan itu nanti ini yang saya sodakokan niat sekalian zakat, itu tidak bisa seperti itu. Jadi dihitung, dicatat yang dikeluarkan. Betul tidak hitungannya sesuai nisab dengan sesuai yang sudah dikeluarkan. Bahkan sebagian ulama kenapa khilaf? Ada yang tidak membolehkan karena belum waktunya. Karena ketika dihitung berkurang nisabnya. Nisabnya berkurang karena sudah dikeluarkan duluan. Tapi kalau yang mundur ini tidak jadi masalah. Cuma tidak mendapatkan yang utama. Yang utama itu mengeluarkan tepat pada waktunya gitu. Yang utama. Tapi boleh saja, jaiz hukumnya boleh saja mengundur. Kenapa? Kalau mundur ini hitungannya sudah pas. Cuma mengeluarkannya kan sudah sekian hitungannya yang dikeluarkan zakatnya. Misalnya katakan 10 juta zakatnya, setelah dihitung-hitung ini yang wajib saya zakatkan 10 juta. Itu kan sudah terhitung. Disimpan dulu nanti dikeluarkan di Ramadan misalnya. Tidak jadi masalah. Ya kalau seperti itu. Tapi yang takdim ini khilafnya kenapa? Karena kadang-kadang orang itu tidak menghitung ulang. Jadi khawatir yang dikeluarkan itu bukan zakat sedekah biasa. Karena nisabnya masih ditanda tanyakan. Nah, kecuali dia cukup hati-hati mencatat yang dikeluarkan. Ya, takdim itu pun hanya jarak beberapa saja, 2 minggu, 1 bulan itu paling lama. Itu kalau takdim. Kalau dimajukan, dikeluarkan duluan gitu, karena ada orang minta-minta kasihan, bagaimana kalau saya keluarkan duluan buat orang ini. Nah, itu dicatat yang dikeluarkan. Nanti dimasukkan dalam hitungan nisabnya gitu. Baru keluarkan itu gitu loh. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi itu tetap masih khilaf. Kita kalau khuruj minal khilaf, al-afdal khuruj minal khilaf. Yang terbaik kita melakukan sesuatu itu keluar dari khilaf. Nah, kalau ini kan dikhilafkan, berarti kita nggak usah melakukan. Ya kalau mau ngasih ya sedekah saja. Berarti kita ambil yang tetap pada waktunya. Kalau yang takhir ini tidak ada khilaf, karena sudah terhitung. Gitu loh.
sudah terhitung duluan. Ya, ya Pak. Oke, sudah cukup. Mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.